sejarah fakta yang mungkin jarang orang ketahui, tapi ini merupakan fakta yang teman-teman harus tahu tentang sejarah bangsa kita. Teman-teman pasti kenal atau setidaknya tahu ataupun juga pernah mendengar nama pahlawan kita, salah satu pahlawan kita yaitu Haji Omar Said Tjokroaminoto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, bisa menjalankan aktivitas dengan lancar dan penuh keberkahan. Oke, mohon maaf sebelumnya hari kemarin tidak upload untuk para penggemar channel Kang Idad. Kali ini balik lagi, Kang Idad akan menceritakan kisah sejarah fakta yang mungkin jarang orang ketahui, tapi ini merupakan fakta yang teman-teman harus tahu tentang sejarah bangsa kita. Teman-teman pasti kenal atau setidaknya tahu ataupun juga pernah mendengar nama pahlawan kita, salah satu pahlawan kita yaitu Haji Omar Said Tjokroaminoto, yang sering disingkatnya itu Hos Tjokroaminoto. Beliau adalah tokoh bangsa, tokoh pergerakan Islam yang mendirikan Syarikat Islam Persatuan Islam, itu sebuah perkumpulan organisasi kebangkitan nasional, salah satu organisasi di luar Budi Utomo, Indosit Partij, dan lain-lain gitu, Jong Java. Nah, Syarikat Islam ini menjalar, yaitu mempengaruhi pergerakan bangsa untuk menyadarkan anak bangsa betapa pentingnya merdeka secara keseluruhan dari penjajahan waktu itu Belanda ya, pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian siapa sangka bahwa Hos Tjokroaminoto mempunyai 3 orang murid, yang setiap muridnya itu mempunyai karakter berbeda-beda. Karena memang dulunya pun Hos Tjokroaminoto itu berupa bapak kos bagi anak-anak yang sedang bersekolah, kemudian juga belajar berorganisasi pada Hos Tjokroaminoto. Ketiga murid itu yang menjadi watak dan perjuangan masing-masing. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno atau Bung Karno, pahlawan proklamator negara kita, yang diproklamirkan itu tentunya teman-teman tahu semua, tanggal 17 Agustus 1945 tepat jam 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur, yang rumah tersebut merupakan rumah dari keluarga Martak, yaitu saudagar kaya dari Timur Tengah. Oke, kembali ke kisah. Hos Tjokroaminoto adalah guru dari Insinyur Soekarno. Beliau belajar bagaimana cara public speaking di depan orang banyak, bagaimana cara berorasi yang bisa mempengaruhi pemikiran rakyat semua. Kegagahannya Bung Karno itu warisan dari Hos Tjokroaminoto, karena memang Hos Tjokroaminoto itu pandai berpidato, public speaking yang sangat baik, menggelorakan semangat juang rakyat-rakyat untuk merdeka dari penjajahan. Nah, Insinyur Soekarno menjadi anak kos, sekaligus juga anak angkat dari Hos Tjokroaminoto, belajar banyak tentang organisasian, tentang bagaimana public speaking, mewariskan ilmu berpidato yang begitu hebat. Setiap kali Bung Karno berpidato, pasti banyak audiens atau rakyat yang mendengarkan. Begitu juga pada saat itu Hos Tjokroaminoto. Beliau juga seorang priai atau bangsawan Jawa yang mempunyai kemampuan luar biasa, di atas rata-rata pada waktu itu. Kemudian, nah, murid yang kedua siapa sangka juga adalah Musso, penggerak dari pemberontakan PKI di Madiun sampai mendirikan negara Soviet Madiun, negara komunis Madiun, yang bertahan tidak lama di tercetus atau meletusnya pemberontakan PKI Madiun itu 1948
Sekaligus karena pemberontakan tersebut, Musso ditembak mati oleh pasukan pengamanan, yaitu di sebuah sumur dekat wilayah Sumur. Sumur itu dalam pelarian beliau merasa haus, menimba air, bersembunyi di sana. Ada warga yang pergok, kemudian juga singkatnya pasukan pengamanan mengetahui dan dieksekusi di tempat tersebut. Nah, Musso memilih jalan perjuangan yang berbeda walaupun satu guru dengan Soekarno, karena lain hal juga mungkin katanya juga ada masih kekerabatan dengan Soekarno, memilih jalan perjuangan yang berbeda, terpengaruh oleh PKI. Nah, memang juga setelah sepeninggal dari Hos Cokroaminoto, SI disusupi oleh orang-orang komunis yang sebenarnya penggerak PKI pertama itu jebolan dari SI, Sarekat Islam, disusupi mempengaruhi jalannya pergerakan komunis begini, dan Islam begini bisa bersatu. Itu sesuatu yang sebenarnya mustahil, tapi itulah kenyataannya. Disusupi pada akhirnya bubar, ada pecahan dari SI yang ada mendirikan Masyumi, terus juga kesananya menjadi partai politik. Nah teman-teman, Musso mati dieksekusi oleh pasukan pengamanan. Kemudian ada satu murid lagi yang, kalau Musso itu ekstrim kiri dengan berhaluan komunis Soviet ataupun juga komunis Chinese, tapi ada satu murid yang dari Hos Cokroaminoto yang memilih jalan ekstrim kanan. Dikatakan kenapa ekstrim kanan? Terlalu fanatisme yang berlebihan, ajaran-ajarannya itu atau pemahaman itu berbahaya bagi kehidupan berbangsa bernegara, yang kita itu kultural, kita itu berbagai macam. Hanya satu, jika hukum negara ataupun kita itu harus seluruhnya Islam, mau itu yang Muslim tinggalnya ataupun yang bukan Muslim. Padahal hukum Islam hanya berlaku untuk orang Islam sendiri. Kalau ke orang lain yang di luar Islam itu tidak berlaku. Itu hanya mungkin hukum-hukum negara itu pun hanya tertentu ya, di negara lain pun tidak seperti itu. Nah, beliau siapa? Yang kita kenal adalah Sukarmaji Marijan Kartosoewirjo. Satu guru dengan Musso, dengan Bung Karno, yaitu di Hos Cokroaminoto. Sukarmaji Marijan Kartosoewirjo atau sering disingkat SM Kartosoewirjo, dan orang-orang di Jawa Barat, terutama daerah Garut dan Tasik itu mengenalnya Imam Kartosoewirjo, pemimpin dari Darul Islam Indonesia atau Tentara Islam Indonesia, diproklamasikan di Garut. Kalau tidak salah, memang tempatnya itu di Malangbong, di pegunungan di sana, diproklamirkan oleh Imam Kartosoewirjo. Karena kecewa berat, beliau itu awalnya kecewa dengan keputusan Soekarno menyetujui perjanjian Renville. Perjanjian Renville disetujui, kekecewaan yang begitu pada akhirnya memilih jalan sendiri, memerdekakan dirinya, dan mendirikan Darul Islam Indonesia. Pada saat ini juga berkamuflase menjadi NII, Negara Islam Indonesia, yang sampai saat ini pergerakannya masih ada. Nah, basisnya memang di Garut, diproklamirkan di Garut, ekstrim kanan. Namun sangat disayangkan juga perjuangan yang begitu lama yang diyakini oleh SM Kartosoewirjo selama beberapa tahun akhirnya tertangkap. Juga tertangkapnya di Garut karena waktu itu sudah makin terdesaklah DITII, di pergerakannya makin dibatasi. Ada juga kan namanya operasi pagar betis, rakyat dengan tentara terutama divisi Siliwangi bersatu membentengi, yaitu memperkecil, mempersempit ruang gerak dari DITII di seluruh Nusantara ya. Sebenarnya juga teman-teman harus tahu, DI tidak berbasis hanya di Jawa Barat, tapi di luar sana banyak, di Aceh, di Sulawesi, di Kalimantan, di Jawa Tengah, Jawa Timur. Salah satu yang paling itu adalah Daud Bureh memproklamirkan DI Aceh
yang di bawah naungan dari DI Imam Kartosuwiryo. Jadi berbaiat, istilahnya seperti itu. Nah, tertangkap di Garut yang teman-teman harus tahu dari tentaranya sendiri bernama saat terakhir kali sebelum meninggal adalah berpangkat Brigadir Jenderal Ibrahim Aji. Kalau lulusan Unsil pasti tahu Brigjen Ibrahim Aji diabadikan sebagai nama perpustakaan di Universitas Negeri Siliwangi di Tasik. Nah, singkatnya tertangkap, kemudian disidang mahkamah militer dan dijatuhi hukuman mati. Pada saat itu sebenarnya Imam Kartosuwiryo ataupun SM Kartosuwiryo ditawari untuk meminta remisi pengampunan dari Presiden Soekarno. Tapi fakta yang sebenarnya beliau menolak. Jadi bukan SM Kartosuwiryo meminta pengampunan kepada Presiden, tapi memang ditawari. Tapi beliau sendiri menolak dan memilih untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya itu di regu tembak. Dan pulaunya atau letak makamnya sampai sekarang masih menjadi misteri, entah maksudnya seperti apa. Bagaimanapun itu memang rahasia negara. Menurut kabar di Pulau Ubi, salah satu pulau di Kepulauan Seribu di Jakarta, dibawa, dieksekusi di sana, dan pesan-pesan terakhirnya kepada putra-putranya yang sekarang masih ada, gitu kan. Kemudian ada jamuan terakhir, makan terakhir, beliau sendiri memilih untuk tidak ikut makan, hanya merokok karena memang beliau perokok, meminum teh. Usianya pada waktu itu tidak seharusnya masih muda, tapi wajahnya seperti sudah sangat tua, padahal belum pantas dengan usia masih muda dengan raut muka yang seakan-akan sudah sangat tua. Diberi kesempatan untuk sholat taubat dan dieksekusi malam hari, dibawa oleh kapal militer Angkatan Laut di salah satu pulau di Kepulauan Seribu dan menemui ajalnya di sana, di regu tembak. Berbeda jika musuh ditembak pada saat pelarian, memilih jalan komunisme, dan Imam Kartosuwiryo memilih jalan ekstrim kanan. Dan Soekarno walaupun normal, beliau sakit, tapi sejarah, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, Insinyur Soekarno atau Bung Karno lebih condong ke pemahamannya lebih banyak ke kiri, walaupun tidak sepenuhnya kiri. Dibuktikan dengan di buku karangan beliau sendiri, tulisan beliau sendiri di bawah bendera revolusi bab pertama tentang Nasakom. Jadi ingin mempersatukan perjuangan antara nasionalis, komunis, dan Islam. Itu sesuatu yang mustahil. Di bab-bab itu juga Kang Idan membacanya tentang konsep-konsep pemikiran Bung Karno. Di itu ya teman-teman, semoga kali ini ada manfaatnya, ambil pelajarannya. Salah satu tokoh bangsa, tokoh besar, pahlawan nasional yang mempunyai 3 orang murid dengan karakter dan cara perjuangan masing-masing yang berbeda. Semoga ada manfaatnya, semoga kita bisa mengambil pelajarannya. Ya, jangan lupa yang belum subscribe, mohon di-subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya agar Kang Idan makin semangat bikin video. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kehilafan dalam pembuatan video Kang Idan. Itu saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.